Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Oke, balik lagi dengan saya Ahmad Habib Paat atau biasa dipanggil Habib di Rumah Belajar BEM UI 17. Nah, saya sendiri kebetulan membawakan mata pelajaran geografi dan di pertemuan kedua kali ini di kelas paket C, tepatnya Sabtu 8 Oktober 2022, kita akan belajar beberapa materi tentang geografi. Nah, di pertemuan kedua ini kira-kira akan ada pembahasan apa aja ya teman-teman? Nah, kebetulan ada dua pokok pembahasan geografi. Yang pertama, bumi sebagai ruang kehidupan dan dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Wah, kayaknya seru banget nih ya kalau kita bahas. Yuk kita bahas lagi yuk. Nah, yang pertama ini teori pembentukan tata surya dan planet bumi. Menurut teori Big Bang, bumi dan alam semesta itu terbentuk karena ledakan yang sangat besar. Kemudian partikel-partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Nah, jadi menurut teori Big Bang, ya bumi dan seluruh tata surya itu terjadi ya karena ledakan-ledakan yang pernah terjadi di masa lampau dulu. Sedangkan ada lagi teori steady state. Nah, dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Memang semua materi di alam semesta ini terus mengembang, bergerak menjauh, dan menciptakan ruang kosong. Jadi, agak berlawanan ya dari dua materi ini, dari teori Big Bang sama teori steady state. Nah, jadi kalau teori steady state itu lebih kayak mengungkapkan ini tuh udah lama gitu. Ya udah emang kondisi bumi dan alam semesta lainnya udah begini adanya dari dulu tanpa ada perubahan gitu. Nah, kita sekarang masuk teman-teman ya. Nah, ada teori pembentukan tata surya dari 5 teori. Yang pertama, teori nebula, lalu ada teori planetesimal, teori pasang surut, teori bintang kembar, dan teori awan debu. Nah, kalau teori nebula, itu tuh eh, dijelaskan oleh Immanuel, tata surya terbentuk dari kabut Tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet. Nah, ini kalau menurut teori nebula. Lalu ada teori planetesimal. Tata surya terbentuk dari sebagian material matahari yang tertarik akibat bintang yang lewat. Nah, lalu yang ketiga ada teori pasang surut. Teori pasang surut dari James. Tata surya terbentuk dari gelombang gas-gas matahari yang tertarik membentuk Flamen. Nah, lalu ada teori bintang kembar dari Litlon. Tata surya terbentuk dari bintang kembaran matahari yang meledak dan menghasilkan serpihan berupa batuan, gas, debu, dan berbagai materi lainnya. Lalu ada teori awan debu dari Gerald, yaitu tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, itu merupakan dari 5 teori yang sudah terkenal. Lalu kita ke selanjutnya ya teman-teman. Kalau dari saya pribadi, saya tertarik dengan teori dari Big Bang sih, karena lebih realistis gitu dibandingkan teori yang lainnya. Cuma ya itu cuma menarik aja sih menurut saya. Karena kayak logiknya kayak oh menarik sih gitu. Lalu ada lagi ya teman-teman, gerak dan kedudukan matahari, bulan dan bumi. Nah, gerakan bumi itu berputar pada porosnya, di mana poros bumi ini miring atau tidak tegak lurus dengan bidang epilepsinya yaitu sebanyak 23,5 dan berputar dari barat ke timur, di mana dibutuhkan sekitar 23 jam 56 menit untuk berputar ke titik yang sama. Nah, dampak dari rotasi bumi itu yang pertama terjadinya siang dan malam, lalu ada gerak semu harian matahari,
Yang ketiga ada perbedaan waktu tiap daerah dan pembelokan arah arus laut. Nah, ini seperti yang kita ketahuin ya, kalau dari bumi berputar itu ya efeknya tuh banyak yang terjadi gitu. Ya seperti terjadi siang malam, misalnya di Jakarta sekarang jam 12 siang, nah di Amerika tepatnya New York, Amerika Serikat itu tuh bisa jadi kebalikannya jam 12 malam. Lalu juga terjadi perbedaan cuaca, arah arus laut, dan terjadi perbedaan jam juga gitu. Nah, revolusi bumi. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi itu mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 per 4 hari. Waktu 365 per 4 hari atau 1 tahun surya disebut sebagai kala revolusi bumi. Nah, ini seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau bumi, tadi kan kita baru berbicara tentang pemutaran rotasi bumi, ya kan, rotasi bumi. Nah, lalu ada revolusi bumi, yaitu revolusi uh, bumi dengan matahari gitu. Nah, revolusi bumi berputar di tata surya planet di alam semesta ini bersama planet-planet lain, yaitu ada Mars, Venus, Jupiter, Saturnus, dan lain-lainnya. Nah, itu tuh kita tuh muternya bersama gitu. Kita muterin itu matahari. Nah, itu kalau di total-total yaitu 365 hari gitu. Nah, ini untuk dampak revolusi bumi mirip-mirip ya seperti yang tadi, perbedaan lama waktu siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan rasi bintang, dan perubahan musim. Jadi ini mempengaruhi musim juga teman-teman. Jadi yang seperti tadi dibilang ya, kalau di kita mungkin saat ini sedang musim hujan, nah mungkin di daerah utara benua Eropa, Asia bagian utara sama Amerika Utara mungkin lagi sedang salju. Atau kebalikannya mungkin lagi musim semi. Jadi kita tuh nggak mungkin gitu cuacanya tuh bersamaan semua gitu seluruh dunia. Lalu berikutnya ada gerhana bulan. Gerhana di mana bulan tertutup oleh bayangan bumi, gerhana di mana bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini tuh hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Nah, jenis-jenis gerhana bulan yaitu ada gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan sehingga matahari, bumi, dan bulan berada di tepat di satu garis yang sama. Yang itu seperti contoh di kasus 1 ya teman-teman, nomor 1. Lalu ada kasus nomor 2 yaitu gerhana bulan sebagian, disebut juga gerhana bulan sebagian karena gerhana bulan parsial sebagai terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagai permukaan bulan berada di daerah penumbra sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. 3, ini yang gambar 2. Nah, lalu yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Itu untuk tentang gerhana bulan ya, teman-teman. Nah, lalu berikutnya ada gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Nah, jenis gerhana matahari itu ada 4 ya teman-teman. Ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu terjadi apabila bulan menutupi sinar matahari secara menyeluruh. Gerhana matahari total sangat berbahaya jika dilihat dengan mata telanjang karena akan merusak bola mata. Ini yang diwanti-wanti oleh BMKG dan lembaga-lembaga kesehatan juga di Indonesia maupun internasional. Kalau kita ngeliat gerhana matahari itu sangat banget dianjurkan, bahkan diharuskan gitu untuk tidak dengan mata telanjang teman-teman, karena itu tuh takut mencederai mata kita juga.
Seperti itu. Lalu ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari yang menuju ke bumi ditutupi oleh bayangan penumbra bulan. Saat gerhana ini berlangsung, akan tampak sebagai cakram matahari. Lalu berikutnya ada gerhana matahari cincin. Nah, ini nih yang modelannya kayak bulat, ada lingkaran gitu loh. Nah, terjadi apabila bulatan bulan menutupi bagian dalam bulatan matahari, dikarenakan posisi bulan terletak paling jauh dengan matahari. Artinya, bulatan bulan saat ini lebih kecil dari bulatan matahari. Lalu ada gerhana matahari hibrida, yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Di sebagian wilayah bumi akan tampak gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari total, sedangkan di wilayah lain akan terjadi kayak gerhana sebagian aja gitu, gerhana matahari sebagian. Seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya ada struktur bumi atau struktur of the earth, dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, yang pertama tuh ada litosfer. Litosfer adalah lapisan batu yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas terluar setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Litosfer terdiri dari kerak benua dan kerak samudra, di mana kerak benua berumur lebih tua dan masa jenisnya lebih rendah daripada kerak samudra. Lalu ada astenosfer, yaitu mantel bumi, lapisan yang terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2.900 km berupa material cair, kental dan berpijar dengan suhu sekitar 3.000 derajat Celcius. Astenosfer ini merupakan campuran dari berbagai bahan yang bersifat cair, padat, dan gas bersuhu tinggi. Lalu ada barisfer atau inti bumi. Nah, bagian bumi paling dalam yang tersusun atas lapisan nikel dan besi. Jadi kalau teman-teman suka dengar bahasa nikel, besi, nah itu tuh sebenarnya tuh dari dalam bumi sendiri loh itu. Jadi apa ya? eh, bah, eh, Bahan dasarnya tuh semua tuh dari dasar bumi yang dikelola oleh manusia dan bisa kita gunakan sampai saat ini. Nah, lapisan balik lagi ya ke lapisan nikel dan besi. Lapisan ini tuh dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu eee, inti luar dan inti dalam. Inti luar sendiri tebal lapisannya sekitar 2.200 kilometer yang tersusun dari materi besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas. Lalu ada inti dalam. Inti dalam sendiri itu berada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km dan tersusun atas materi besi nikel padat. Nah, lalu ada bantuan penyusun litosfer. Nah, ini tuh uh, seperti ini ya teman-teman alurnya dari dia tuh jadi kayak dari magma, batuan beku, sedimen, batuan metamorf, lalu peleburan lagi jadi magma, jadi kayak dia tuh berputar gitu rotasinya. Untuk penjelasannya seperti ini ya. Batuan beku terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Nah, jadi tuh batuan beku yang terjadi, batuan beku yang teman-teman mungkin pernah ngeliat kalau kayak misal di kaki-kaki gunung berapi, nah itu ada tuh. Nah itu tuh dari magma pijar yang udah membeku teman-teman. Lalu ada lagi batuan sedimen, terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan mengeras. Nah, itu batuan sedimen. Seperti ya kayak ada batuan sedimen kimiawi kayak di Gunung Kapur atau gua-gua Kapur. Nah, itu kan ada tuh batuan-batuan yang udah membeku. Nah, itu tuh batuan-batuan sedimen. Lalu ada batuan metamorf, batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis, diantaranya pemanasan, tekanan tinggi, dan penambahan material lain.
Lalu yang terakhir ada tenaga endogen, tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, tenaga penggerak dari dalam bumi, endogen adalah tenaga penggerak yang membentuk penampang, relief, morfologi, rupa muka bumi yang berasal dari bumi itu sendiri. Nah, tektonisme itu adalah tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapisan permukaan bumi secara horizontal atau vertikal. Tenaga tektonik dapat membentuk penampang muka bumi seperti dataran tinggi, dataran rendah, jurang, palung bawah laut, pematang samudra, dan lain-lain. Nah, jadi tektonisme itu adalah tenaga dari dalam bumi yang dia tuh ngebuat gitu bakal mungkin teman-teman bisa tahu juga ya kalau secara realistis dataran tinggi, dataran rendah, kenapa sih bisa terjadi? Ya karena adanya ini tektonisme ini gitu. Makanya kan kalau kalau kita misalnya ke daerah Bogor gitu sama Jakarta itu tuh pasti beda banget nuansanya. Kalau Jakarta kan ya kebanyakan datar jalanannya. Nah, kalau di Bogor kan naik turun seperti itu. Lalu juga ada lagi kasusnya kayak palung bawah laut. Itu tuh contohnya Palung Mariana ya di Filipina. Dia tuh kayak mencekung ke bawah gitu ya teman-teman, mencekung ke bawah dalam banget. Aku lupa pastinya berapa, sepertinya kayak kurang lebih kayaknya 10.000 kilometer deh di bawah laut. Itu Palung Mariana tuh palung terdalam di dunia. Iya, oke. Eh, lalu berikutnya ada tentang penjelasan seputar vulkanisme, teman-teman. Nah, vulkanisme sendiri merupakan segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini tuh berbentuk cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jadi kalau vulkanisme ini lebih cenderung lebih ke gunung ya teman-teman pembahasan kita sekarang. Nah, intrusi magma. Pergerakan magma pada lapisan kulit bumi tidak sampai ke permukaan bumi. Lalu kalau ekstrusi magma itu pergerakan magma sampai ke permukaan bumi. Jadi bentuknya tuh magma yaitu lava dan lahar. Bentuk gunung api sendiri ada terdiri dari berbagai macam ya teman-teman. Ada gunung api Mar, yaitu gunung yang gunung api terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Lalu contoh gunung berapi di Indonesia dengan bentuk gunung api Mar sendiri ada di Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Lalu ada gunung api Perisai, gunung yang berbentuk relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif, karena magma yang keluar sangat cair. Gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia, namun ada di daerah lain seperti Gunung Kilauea di Hawaii. Lalu berikutnya Gunung Api Strato. Gunung api ini berbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Nah, kalau Gunung Api Strato ini eh, yaitu tumpukan magma yang bergantian dari letusan eksplosif dan lelehan efusif mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung itu tuh memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Kalau di Indonesia ada di daerah Bogor juga, Gunung Pangrango, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Kerinci. Lalu ada seisme. Seisme itu getaran yang dirasakan sebagai akibat dari tenaga dari dalam perut bumi. Hentakan tenaga yang dilepaskan menimbulkan getaran yang akan berpengaruh terhadap aktivitas tersebut. Nah, aktivitas kehidupan di bumi sendiri. Seisme ini berkaitan erat dengan tektonis dan vulkanis. Sebab kedua aktivitas tersebut sama-sama menyebabkan getaran yang berdampak pada aktivitas manusia. Nah, jenis gempa berdasarkan proses terjadinya itu ada gempa tektonik, terjadi akibat tuburukan lempeng karena proses tektonik
Ini contohnya kayak lempeng Indo-Australia sama lempeng lempeng Indo-Australia misalnya nih, dia tuh bergesekan, itu tuh bisa jadi mengakibatkan suatu gempa gitu. Jadi dia tuh nggak dipengaruhi oleh gunung sih tepatnya, tapi dari inti bumi gitu. Di inti bumi ada pergerakan lempeng. Nah, itu bisa terjadi gempa. Lalu gempa vulkanik, nah ini balik lagi ya kalau vulkanik ke gunung berapi. Terjadi akibat erupsi gunung Merapi. Ini pernah terjadi di Indonesia juga deh. Cuma untuk tepatnya saya sendiri agak lupa di mana. Jadi seketika gunung berapi meletuskan erupsi, nah bersamaan sama gempa gitu. Oh, ini teman-teman, lebih tepatnya di Gunung Krakatau. Itu pernah terjadi. Gunung meletus beriringan sama gempa. Lalu ada gempa runtuhan, terjadi akibat daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Nah, istilah yang berkaitan dengan seisme ini ada epicentrum. Epicentrum itu titik pusat gempa di permukaan bumi, lalu hiposentrum, titik pusat gempa di dalam bumi, seismograf, alat deteksi gempa, dan skala Richter, besaran dalam skala gempa bumi. Magnitudo, besaran dalam skala gempa bumi besar. Nah, lalu juga ada jenis tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu tenaga yang berasal dari luar bumi. Maksud dari luar bumi adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, termasuk kegiatan manusia. Nah, ini tuh bisa terjadi kayak angin, organisme, sinar matahari, dan es. Maksudnya itu gini loh, kayak aktivitas manusia itu bakal mempengaruhi kejadian eksogen ini. Jadi bencana yang terjadi, tapi itu dari perbuatan manusia sendiri. Contohnya ya teman-teman, ada krisis iklim. Nah, teman-teman mungkin tahu juga itu krisis iklim terjadi pencairan di daerah kutub utara dan kutub selatan, air laut naik karena apa? Karena efek rumah kaca. Lalu ada lagi tentang tentang longsor. Longsor terjadi karena penebangan pohon secara ilegal dan secara besar-besaran itu menyebabkan longsor. Nah, jadi tuh banyak kejadian alam juga nggak hanya terjadi murni dari dari dalam bumi, tapi dari kita sendiri, dari kita manusia sendiri. Maka dari itu kita umat manusia juga harus menjaga bumi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Lalu balik lagi ya ke topik, ada pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan kulit bumi pada tempatnya yang dipengaruhi temperatur dan kelembapan udara, susunan, pembentukan batuan, kelebatan vegetasi. Nah, jenis pelapukan berdasarkan prosesnya ada tiga. Pelapukan mekanis atau fisik disebabkan oleh perbedaan temperatur udara, lalu ada pelapukan kimiawi disebabkan penghancuran oleh zat cair seperti air hujan, lalu ada pelapukan biologis disebabkan oleh penghancuran makhluk hidup, lalu berikutnya erosi. Erosi adalah pengikisan terhadap batuan atau tanah. Jenis erosi berdasarkan penyebabnya yaitu erosi air sendiri ada erosi sungai, hujan, dan erosi air laut, abrasi teman-teman mungkin kalau bahasa ininya mah. Lalu ada erosi angin, pengikisan batuan oleh angin sehingga menghasilkan padang pasir, gurun, dan batu jamur. Lalu ada erosi gletser, pengikisan es, salju. Lalu ada sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan. Lalu ada mass wasting. Nah, itu semua pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Ini longsor ya teman-teman yang tadi aku bilang. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman udah uh, nonton uh, materi yang udah saya sampaikan. Untuk tanya-tanya teman-teman bisa japri ke saya, Habib, atau bisa sambil lihat di modul juga yang udah dikasih. Mungkin untuk pertemuan kedua itu saja dulu dari saya.
Semoga di pertemuan ketiga kita bisa lebih masif lagi belajarnya ya teman-teman. Kita bisa lebih seru-seruan lagi. Terima kasih, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.